Putusan nomor 21 garis datar PKI garis datar DKPP garis miring 1 Romawi garis miring 2025. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 408 garis datar P garis miring L garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2024 yang diregistrasi dengan perkara nomor 21 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1 Romawi identitas pengadu dan teradu 1 pengadu nama Muhammad Rusdi pekerjaan advokat alamat Jalan Bauntung Kompleks Bauntung Permen nomor B6 RT 05 RW 03 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap 1 nama Muhammad Hafiz Rida jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar alamat Jalan Batuah nomor 3 DRT 029 RW 01 Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2 nama Ralian Nur jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Banjar alamat yang harus dibacakan selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3 nama Muhaimin jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Banjar alamat yang harus dibacakan selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4 nama Muhammad Syarial Fitri jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Banjar alamat yang harus dibacakan selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5 nama Wahyu anggota Bawaslu Kabupaten Banjar alamat yang harus dibacakan selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Teradu 1 dan sampai dengan teradu 5 selanjutnya disebut para teradu. 1.3 membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan pihak terkait, mendengar keterangan saksi dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan pengadu para teradu dan pihak terkait. 2 Romawi duduk perkara. 3 Romawi kewenangan DKPP dan kedudukan hukum yang bisa dibacakan. 4 pertimbangan putusan. 4.3 menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa terhadap dalil aduan pengadu yang pada pokoknya teradu telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas tindakan dan perbuatan para teradu yang diduga tidak profesional dan transparan dalam menangani laporan nomor 002 dan seterusnya perihal pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh calon Bupati Kabupaten Banjar nomor urut 1 atas nama Saidi Mansur. Bahwa dalam menangani laporan aku, para teradu diduga menolak permohonan pelapor perihal permintaan pengajuan saksi ahli pelapor. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 002 dan seterusnya atas nama Hindra Hadi Wijaya. Kemudian pelapor diminta melakukan perbaikan berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor 083 dan seterusnya tertanggal 5 November 2024 dan selanjutnya diperbaiki oleh pelapor dengan formulir laporan perbaikan pada tanggal 6 November 2024 VD bukti T1. Pada tanggal 6 November 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pleno atas laporan dugaan pelanggaran atas nama Hendra Hadi Wijaya dengan nomor 002 dan seterusnya sesuai dengan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 002 dan seterusnya tertanggal 6 November 2024 VD bukti T2. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian mengundang para teradu dengan surat nomor 003 dan seterusnya tertanggal 6 November 2024 untuk hadir di Aula Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan perihal koordinasi laporan dugaan pelanggaran atas nama Hendra Hadi Wijaya dengan nomor 002 dan seterusnya VD bukti nomor T3. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan para teradu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan pleno tanggal 7 November 2024 terhadap laporan dugaan pelanggaran atas nama Hendra Hadi Wijaya dengan nomor 002 dan seterusnya. Hasil rapat pleno memutuskan
Para teradu menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat pelimpahan nomor 080 dan seterusnya tertanggal 7 November 2024. Terhadap pelimpahan laporan tersebut, para teradu meregister laporan tersebut dengan nomor 02 dan seterusnya tertanggal 7 November 2024 VD Bukti T4. Bahwa para teradu kemudian menerima surat dari kuasa hukum terlapor perihal permohonan pengajuan ahli dan pendapat hukum tertanggal 10 November 2024 dan surat dari pelapor Hindra Adiwijaya SE perihal permohonan pengajuan saksi ahli tertanggal 11 November 2024. Terhadap kedua surat tersebut, para teradu kemudian menindaklanjuti dengan surat nomor 132 dan seterusnya tanggal 11 November 2024 dan surat nomor 133 dan seterusnya tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan guna menjaga prinsip asas keadilan, maka para teradu tidak mengizinkan kedua belah pihak baik terlapor maupun pelapor untuk menghadirkan saksi ahli. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2024 para teradu melakukan rapat pleno untuk menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 002 dan seterusnya sesuai hasil klarifikasi terhadap pelapor, saksi, pihak terkait, terlapor, dan keterangan ahli. Bahwa para teradu kemudian menyimpulkan terhadap laporan akuo tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan tidak terpenuhi unsur menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau memberikan salah satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Banjar sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah VD Bukti T6. Para teradu kemudian mengeluarkan formulir model A.17 nomor 002 dan seterusnya tanggal 13 November 2024 dengan status laporan dihentikan garis miring tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan VD Bukti T7. Bahwa sesuai fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa sesuai fakta dalam persidangan para teradu mengakui keputusan untuk menolak saksi ahli pelapor dan terlapor diputuskan dalam rapat pleno. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, DKPP menilai benar para teradu sudah melakukan tindak lanjut atas laporan dari pelapor yang merupakan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi dalam proses penanganan laporan para teradu telah melanggar hak pelapor untuk mengajukan ahli sebagai satu upaya untuk menguatkan dalil laporan pelapor. Bahwa Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam kurung Perbawaslu 9 2024 menyatakan ayat 1 dalam melakukan proses pengkajian laporan dan adu temuan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi, atau ahli secara langsung untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan formulir model A.7, formulir model A.8, dan formulir model A.9. Ayat 2, dalam keadaan tertentu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, saksi atau ahli melalui media daring, sarana teknologi informasi untuk diklarifikasi atau didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan formulir model A7, formulir model A8, dan formulir model A9. Merujuk ketentuan pasal 26 Perbawaslu 9 2024 Akuo, benar Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota diberi kewenangan untuk menghadirkan ahli karena adresat dari aturan tersebut adalah kepada Bawaslu Inkasu para teradu selaku lembaga yang memeriksa pelanggaran pemilihan. Namun tidak berarti selaku pelapor tidak diberi hak atau tidak memiliki hak untuk membuktikan lapornya dengan mengajukan ahli karena pasal 26 Perbawaslu 9 2004 tidak melarang atau tidak mengandung norma baik sebagian atau seluruhnya yang menyatakan pelapor tidak boleh mengajukan ahli. Akan tetapi tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, para teradu menolak permohonan untuk menghadirkan ahli dalam sidang pemeriksaan pelanggaran pemilihan. Bahwa tindakan para teradu yang menolak ahli yang diajukan oleh pelapor inkasu pengadu melanggar asas yang berlaku umum, yaitu
actori incumbit probatio yang mengandung arti siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan dalil tersebut. Oleh karena itu, tindakan para teradu yang menolak ahli dari pelapor inkasu pengadu telah menghilangkan hak pengadu untuk membuktikan dalil dalam laporannya. Tindakan para teradu yang hanya mendengar ahli dari para teradu merupakan tindakan yang mengabaikan keadilan dan menimbulkan sebuah sangka yang negatif. Apalagi laporan tersebut dinyatakan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Oleh karenanya merupakan hal yang tidak logis atau di luar penerapan yang wajar. Di satu sisi para teradu tidak memberi kesempatan untuk atau menolak pelapor untuk mengajukan ahli sebagai penguat laporannya, akan tetapi di sisi lain laporan pelapor dinyatakan tidak terbukti. Tindakan para teradu tersebut jelas melanggar prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para teradu. Bahwa seharusnya para teradu selaku lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang menjalankan fungsi peradilan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk memberikan dalil-dalilnya. Pasal 10 huruf C Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menyatakan, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak C menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka menyelesaikan dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan. Oleh karena itu, tindakan para teradu yang menolak permohonan ahli dari pelapor inkasu pengadu adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, DKPP berpendapat dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar pasal 2, pasal 7 ayat 3, pasal 6 ayat 2 huruf C dan huruf D, pasal 10 huruf C, pasal 15 huruf C dan huruf D, Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.4 menimbang terhadap dalil aduan pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 Romawi kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu para teradu dan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 Pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3 Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1 Muhammad Hafiz Ridho selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar. Teradu 2 Ramlianur. Teradu 3 Muhaimin. Teradu 4 Muhammad Syahrizal Fitri. Teradu 5 Wahyu, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banjar terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Petalolo, Idewa KDIW Saraka Sandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Yulianto Sudrajat masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 4 bulan Februari tahun 2025, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal 28 Februari tahun 2025 oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Idewa KDIW Saraka Sandi, masing-masing sebagai anggota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.